lambat timbul konflik. Ya, Papua konfliknya ada terus karena ya itu perlakuan di Jawa nggak karuan, keadilan di Papua juga nggak dibereskan. Ya, kayak seperti yang tadi Pak Teddy bilang, pidatonya memang muluk-muluk tentang teknologi, ya, tentang kesejahteraan dan sebagainya. Tapi pernah nggak Yusuf Kala mikir, ya sejahtera cuma keluarganya dia, ya sejahtera Sulawesi juga cuma Makassar dan sekitarnya. Indonesia Timur kan luas. Pojok-pojok udah dikasih sejahtera belum gitu loh. Ya kan? Di Indonesia Timur kan masih banyak kayak NTT atau NTT sebelah sana lagi, infrastrukturnya masih belum sebagus kayak sekarang. Untung ada Jokowi. Belum yang Kalimantan, Sulawesi beberapa daerah masih jalannya berantakan, bahkan Lampung pun yang dekat dengan Jawa pun masih berantakan. Yeah. Mereka bilang keadilan, mereka bilang kesejahteraan, tapi mereka ngaruh kekayaannya buat keluarga mereka sendiri. Kalau kita jadi negara suam-suam kuku, negara agama bukan, negara sekuler juga bukan. Katanya negara Pancasila. Pancasila, ya. Iya, tapi mana gitu loh aplikasinya. Jauh. Saya melakukan sidang pra-peradilan Prapit, mencoba Prapit penetapan tersangka Pak Alvin Lim, karena kan Pak Alvin Lim disidang dalam waktu cuma seminggu, bisa selesai semuanya. Langsung jadi tersangka, langsung masuk, langsung akan disidangkan kembali, akan diputuskan dan sebagainya gitu kan, aneh. Padahal sidang kan prosesnya biasanya lama, menunjuki memanggil para saksi, memanggil para ahli dan sebagainya, itu proses cepat sekali. Termasuk untuk penetapan tersangka juga cepat gitu loh. Kurang dari seminggu tiba-tiba langsung jadi tersangka. Dan ini kita lakukan Prapit, dan penegak hukumnya pun seharusnya Prapit itu udah sepakat, udah dikasih jadwal tanggal sekian harusnya datang. Kita tunggu sampai sore, nggak datang dari pihak kepolisiannya. Yang mewakili pun nggak ada, akhirnya ditunda minggu depan. Nah ini dari sini aja udah nggak ada kedisiplinan. Bagaimana hukum-hukum mau diterapkan dengan benar gitu loh. Ini kan yang sepele, belum sampai ke esensi masalahnya, baru ke tata caranya aja mereka sudah langgar. Dan ini terjadi di semua lini di Indonesia. Belum nanti kalau sudah masuk ke substansi isinya, tiba-tiba di tengah jalan masuk angin lah, ada perubahan inilah, ada perubahan itulah, ada penyalahgunaan wewenang lah, seperti yang terjadi di Kejaksaan Lampung. Saya melihat sih ada oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang, karena pasal-pasal yang diajukan pihak kepolisian tiba-tiba digugurkan dan minta diganti kalau mau jalan terus, kalau enggak ya mentok. Kita kembali ke Pak Adi, silakan Pak Adi. Ini nanti kalau kita ngomong Pak Adi jadi lupa. Panjang. Nah, Pak Adi, halo. Wah ini kayaknya kresek-kresek dia. Pak Adi. Halo. Halo, sudah jelas Pak. Kedengaran Pak Adi. Jadi Bapak tadi saya ngoceh sendiri Pak, ternyata Pak. Bapak bercerita dulu, bercerita dulu pengalaman hidup Bapak. Nanti oleh itu, terutama di bidang hukum, nanti teman-teman akan terinspirasi gitu untuk bertanya, menggali. Silakan Pak Adi. Oke, shalom semuanya. Mungkin kalau bicara pengalaman pengalaman saya nggak begitu banyak ya Pak. Terutama pengalaman yang sesuai dengan koridor hukum. Karena di Indonesia pengalaman saya pengalaman buruk semua Pak. Sekolah tinggi-tinggi, sekolah jauh-jauh dengan biaya mahal, semuanya nggak ada koridor hukum sama sekali. Kayak nggak berguna, tapi saya yakin ada perubahan ke depannya. Jadi saya tetap optimis bahwa ada pembenahan lah di sektor hukum gitu. Kalau kita melihat, memang kalau kita melihat di beberapa daerah itu, saya melihat koordinasi antara para penegak hukum itu kacau banget. Karena terlalu banyak oknum yang akhirnya menjadi raja masing-masing. Secara tidak tertulis seolah-olah mereka punya otonomi masing-masing. Ya, misalnya kayak Jakarta ngasih perintah apa, nanti di daerah lain mereka nggak melakukan seperti yang diperintahkan oleh pusat, komandonya. Jadi seperti raja kecil. Bahkan di beberapa daerah, beberapa instansi kayak punya ego sektoral masing-masing, nggak melihat secara keseluruhan kebutuhan negara ya.
kesatuan dan persatuan, apalagi berlandaskan Pancasila, ini agak jauh, sangat-sangat jauh. Aplikasinya ya, kalau gembar-gembornya sih boleh lah, kampanyenya boleh, tapi aplikasinya di lapangan jauh dari harapan. Ya contoh yang paling gampang kayak kemarin lah, kasus yang di Lampung, yang akhirnya menjadi trigger di mana-mana jadi marak pembubaran ibadah. Itu kan sebetulnya udah jelas, nyata, dan mata telanjang juga tahu, tapi tiba-tiba bahkan dari pihak salah satu instansi kepolisian kita cukup punya tanggung jawab ya, bahkan lebih berani dibandingkan kantor polda-polda lain. Tapi ya kembali lagi, atasnya lebih gila lagi ternyata, lebih ngaco lagi, dan ya sesuai dengan dugaan kita, indikasinya memang ada kebocoran dari oknum ya. Lepas dari mereka kadrun atau bukan, tapi yang saya tahu itu di posisi-posisi seperti itu rawan dengan jual beli ya, lepas dari kadrun, karena nggak mungkin itu gratisan. Saya yakinnya nggak mungkin gratisan, itu pasti ada oknum yang backup, apalagi ini kan mau pemilu ya, jadi mereka mulai tawar-tawaran suara gitu, karena di Indonesia mendulang suara itu paling gampang itu lewat pimpinan agama. Amin. Karena konsep di Indonesia itu para pimpinan pesantren itu mirip-mirip wakil Tuhan. Kalau santri dan umatnya dia punya ribuan orang, itu si santri bisa ngomong, kalau Bapak percaya saya bisa gerakan orang saya 5.000 orang atau berapa ribu orang untuk pilih Bapak. Dan itu umum. Makanya setiap kepala daerah, calon kepala daerah biasanya akan sowan ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz, dan ini logis gitu loh. Maksudnya jauh lebih murah dibandingkan tebar duit ke masyarakat yang cuma 100-200 ribu. Ya, biaya murahnya itu di situ. Tapi jadi efeknya beberapa orang yang tidak istilahnya tidak punya komitmen sungguh-sungguh terhadap negeri ini, lebih serakah kepada uang, akhirnya yaitu menjual integritasnya, menjual agamanya, menjual imannya untuk hal seperti itu. Dan buntutnya ya cepat atau lambat, ini saya yakin sih, ini kayak kita berdiri di atas skam, bara api skam ya. Cepat atau lambat itu akan terjadi perpecahan kalau nggak dimanage dengan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, betul di Jawa mungkin mayoritasnya menang, tapi kan jangan lupa Indonesia nggak cuma Jawa, ada Kalimantan, ada suku-suku lain. Ya, kalau itu terjadi penekanan yang terus-menerus, akan timbul konflik pasti. Cepat atau lambat timbul konflik. Ya, Papua konfliknya ada terus karena ya itu perlakuan di Jawa nggak karuan, keadilan di Papua juga nggak dibereskan. Ya, kayak seperti yang tadi Pak Teddy bilang, pidatonya memang muluk-muluk tentang teknologi, tentang kesejahteraan dan sebagainya. Tapi pernah nggak Yusuf Kala mikir, ya sejahtera cuma keluarganya dia, ya sejahtera Sulawesi juga cuma Makassar dan sekitarnya. Indonesia Timur kan luas, kocok-kocok udah dikasih sejahtera belum gitu loh, ya kan? Di Indonesia Timur kan masih banyak kayak NTT atau NTT sebelah sana lagi, infrastrukturnya masih belum sebagus kayak sekarang. Untung ada Jokowi. Belum yang Kalimantan, Sulawesi beberapa daerah masih jalannya berantakan, bahkan Lampung pun yang dekat dengan Jawa pun masih berantakan. Mereka bilang keadilan, mereka bilang kesejahteraan, tapi mereka ngaruh kekayaannya buat keluarga mereka sendiri. Mereka nggak mau berbagi. Ini kan kadang-kadang miris gitu loh. Ya kan? Sementara kalau kita kejar secara hukum sebetulnya bisa, tapi nggak ada goodwill dari pemerintah, dari para pemegang. Mungkin pucukan pemerintah pusat iya, Jokowi iya mungkin, menterinya mungkin iya, tapi di bawah lembaga lain, misalnya BPK dalam pengawasannya, ya kan? Harusnya kan dia periksa dan bisa keuangan. KPK dalam pengawasannya, kejaksaan dalam pengawasannya, apakah mereka cek? Ya, karena kan sebetulnya kunci di negara ini itu korupsi udah. Kalau korupsi diambil udah selesai urusannya. Iya. Ya kan? Begitu korupsi diambil selesai, udah. Saya setuju dengan saya sangat
apa ya, kalau mau jadi role model yang maju sebetulnya lebih cocok itu kayak Turki, jadi negara sekuler sekalian. Kalau kita jadi negara suam-suam kuku, negara agama bukan, negara sekuler juga bukan. Katanya negara Pancasila. Pancasila, ya. Iya, tapi mana gitu loh aplikasinya. Jauh. Agak merepotkan. Nggak ada sama sekali. Ya kan? Bahkan dalam proses belum sampai pendidikan hukum ya, dalam prosesnya pun kadang-kadang orang mengabaikan. Tadi barusan saya melakukan sidang pra-peradilan Prapit, mencoba Prapit penetapan tersangka Pak Alvin Lim, karena kan Pak Alvin Lim disidang dalam waktu cuma seminggu bisa selesai semuanya, langsung jadi tersangka, langsung masuk, langsung akan disidangkan kembali, akan diputuskan dan sebagainya gitu kan, aneh. Padahal sidang kan prosesnya biasanya lama, menunjuki memanggil para saksi, memanggil para ahli dan sebagainya, itu proses cepat sekali. Termasuk untuk penetapan tersangka juga cepat gitu loh. Kurang dari seminggu tiba-tiba langsung jadi tersangka. Dan ini kita lakukan Prapit, dan penegak hukumnya pun seharusnya Prapit itu udah sepakat, udah dikasih jadwal tanggal sekian harusnya datang. Kita tunggu sampai sore, nggak datang dari pihak kepolisiannya. Yang mewakili pun nggak ada, akhirnya ditunda minggu depan. Nah ini dari sini aja udah nggak ada kedisiplinan. Bagaimana hukum-hukum mau diterapkan dengan benar gitu loh. Ini kan yang sepele, belum sampai ke esensi masalahnya, baru ke tata caranya aja mereka sudah langgar. Dan ini terjadi di semua lini di Indonesia. Belum nanti kalau sudah masuk ke substansi isinya, tiba-tiba di tengah jalan masuk angin lah, ada perubahan inilah, ada perubahan itulah, ada penyalahgunaan wewenang lah, seperti yang terjadi di Kejaksaan Lampung. Saya melihat sih ada oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang, karena pasal-pasal yang diajukan pihak kepolisian tiba-tiba digugurkan dan minta diganti kalau mau jalan terus, kalau enggak ya mentok. Ini kan akhirnya terjadi penyanderaan gitu. Kira-kira begitu. Silakan ini Pak Samsung kalau ada pertanyaan. Ini Pak, saya mau bertanya, memang benar Pak, tuh biasanya kalau di pengadilan seperti Alvin Lim itu saya ke itu aja ya substansinya. Itu yang mastermind itunya siapa sih, Jaksa Agung atau, karena kemarin kalau tidak salah baca contoh kemarin si menteri yang korupsi itu tidak ada uang yang tersalur untuk ke Nasdem gitu. Itu kalau nggak salah baca ya, atau itu cuman hoax atau apa. Tetapi saya mau tanya, kasus Alvin Lim itu apakah juga itu mastermind-nya juga Jaksa Agung atau apa gitu, Pak Adi? Ya, kalau mastermind kita nggak tahu Pak, tapi yang jelas pasti ada oknum Pak. Karena sebetulnya Pak Alvin melakukan kritik itu kritik yang seharusnya membangun, betul, caranya agak keras gitu, dan tidak nyaman untuk orang-orang Indonesia, karena kan orang Indonesia kan kebiasaan santun, ya ortodok lah, segala sesuatu disampaikan dengan halus dan sebagainya. Tapi Pak Alvin kan orangnya modelnya tegas dan keras, jadi dia sampaikan dengan begitu akhirnya menyinggung orang. Seharusnya sih itu bukan bukan suatu tindakan hukum seharusnya, nggak perlu melakukan tindakan hukum seharusnya, karena Pak Alvin melakukan itu untuk perbaikan di instansi tersebut gitu. Kalau ada oknum, kenapa mesti dilindungi kan seperti itu. Nah ternyata apa yang Pak Alvin ungkapkan juga berdasarkan data yang dia punya di media, tapi tetap aja. Jadi dia nggak asal ngomong, tapi berdasarkan data yang di media, ada rekamannya, ada ini, ada itu gitu loh. Nah ternyata kan tetap dilaporkan oleh pihak kejaksaan melalui persatuan jaksa di masing-masing daerah. Jadi ada 185 LP ini. Ini baru LP 1 nih kemarin yang kita prapitin ini, penetapan tersangkanya. Jadi masih ada beberapa LP yang lagi nunggu. Dan luar biasanya lagi, biasanya kalau laporan yang sama itu akan ditarik oleh Mabes untuk dijadikan satu gitu. Oh iya. Nah ini hanya dikeluarkan satu persatu. Nah maksudnya apa? Nah, kita nggak pernah tahu apakah ini atas permintaan dari pihak kejaksaan, karena kan
pihak kepolisian hanya menyidik, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, nanti begitu sampai sidik kan biasanya semua yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas petunjuk jaksa gitu. Jadi disatukan hendaknya itu tergantung dari pihak mereka gitu, bukan dari pihak kepolisian. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mastermind-nya siapa, ya saya nggak berani menentukan siapa gitu. Karena memang hak setiap warga negara untuk melakukan pelaporan gitu. Cuma yang menurut saya agak lucu gitu. Agak lucunya kenapa? Kepolisian juga sering diomongin bahwa kepolisian adalah sarang penyamun, kepolisian adalah ini dan itu sama Pak Alvin. Tapi mereka tidak pernah melakukan tindakan represif, baik penangkapan maupun pelaporan undang-undang ITE, nggak pernah. Tapi yang saya lihat mereka melakukan perbaikan dan benar-benar melakukan perbaikan. Artinya pihak polisi itu cukup berterima kasih dengan masukan dari Pak Alvin, dan buktinya kan begitu mulai ada perbaikan, Pak Alvin juga mengucapkan terima kasih, istilahnya memberikan semacam review positif ke pihak kepolisian melalui media-media juga. Jadi artinya sudah seimbang menurut saya ya pribadi, yang nggak tahu menurut yang mereka. Tapi kalau kejaksaan ini instansi kejaksaan ini oknum-oknumnya jadi kayak anak kecil, ditegur ngamuk-ngamuk. Padahal memang ada teman-teman yang salah gitu. Nah ini yang sering terjadi di beberapa instansi yang merasa tidak tersentuh oleh hukum atau yang memiliki wewenang hukum gitu. Oknum-oknum yang salah sama mereka dilindungi. Nah ini berbahaya juga buat kelangsungan kehidupan perhukuman di Indonesia gitu. Kira-kira begitu Pak. Kayaknya ya Pak, kita bicara ini bukan masalah yang substansial, masalah undang-undang hukumnya itu di pasal per pasal ya. Kayaknya kita bicara masalah yang saya bilang tadi, yang dibilang polisi begini, dibilang ini begitu. Akhirnya dari kata-kata itu kita didiskriminasikan ya Pak Adik. Sudah nggak kena pada substansi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan menurut hukum lah, menurut tata cara hukum lah. Tapi ini masalah kehidupan sosial, membenci ini, membenci sana, sehingga hanya dibawa ya dendamnya itu, bukan substansi hukumnya ya Pak. Kalau begitu ya. Jadi lebih diarahkan ke opini, bukan ke hukumnya, tapi ke opini hukum. Jadi ini mirip-mirip, kalau Pak Alvin itu mirip-mirip jadi kejadiannya kopi sianida. Kopi sianida itu dihukum bukan karena dia terbukti meracun, tapi dia dihukum sebelum pengadilan. Akhirnya dihukum oleh masyarakat. Gitu, karena di pengadilan sampai hari ini belum terbukti siapa yang meracun, terbukti dengan jelas ya siapa yang meracun, siapa yang ini. Semuanya kalau saya melihat berdasarkan rekaman pengadilannya itu lebih ke CCTV pengadilan dan sebagainya, itu lebih ke indikasi bahwa orang ini yang melakukan gitu loh. Tapi dengan tegas-tegasnya dia yang mau menaruh racun dan sebagainya itu belum ketahuan gitu loh. Karena kelihatannya para saksinya belum terlalu jelas ya, tapi mungkin hakim punya pertimbangan lain sehingga terjadi putusan seperti itu gitu. Cuma itu putusan terjadi setelah masyarakat secara umum sudah mengatakan bahwa si ini bersalah karena meracun, padahal belum terbukti. Indonesia menganut asumsi praduga tak bersalah gitu, sampai orang itu dinyatakan salah oleh hakim, tapi tetap aja opini lebih menunjukkan bahwa orang-orang yang nggak bersalah pun bisa dinyatakan bersalah gitu. Kalau media kenceng, kemudian isu-isu kenceng, broadcast kenceng, kemudian SMS blessing kenceng, udah. Nah ini banyak orang yang dihukum sebelum orang itu salah gitu loh. Terima kasih Pak Ade. Ya, terima kasih. Siap. Pak Ade, ada lagi pertanyaan saya satu. Kalau saya dengar dari Pak Ade atau Pak Siantiamir masalah kasus Lampung atau kasus yang lainnya, apakah benar itu dari kepolisian atau dari pengadilan mengubah undang-undang itu, umpamanya dia untuk masalah agama lain sebagainya, dia katakan dalam undang-undang karena si A ini dia mengapakan masyarakat, dalam undang-undang dia sehingga terjadi kekacauan dalam satu masyarakat itu, dia pakai undang-undang itu. Yang satu pakai yang Islam ini tidak pakai undang-undang itu,
Sehingga orang yang terhukum 10 tahun atau 5 tahun dikenakan dengan pasal itu, Pak. Yang saya udah lupa itu ceritanya. Yang menyebabkan terjadi kerusuhan di masyarakat itu, Pak. Pakai undang-undang itu, kalau seorang Kristen mau mengadakan apologeta yang salah untuk orang umat Islam itu, Pak. Apa begitu, Pak Ade? Ya, ini sebetulnya ini apa namanya? Ya. Ada wewenang dari pihak kejaksaan, tapi kalau misalnya bukti-buktinya nyata jelas sih harusnya tetap jalan terus. Nah, untuk yang kasus Lampung itu dari pihak kejaksaan itu ngomong ke pihak penyidik ya, karena penyidik sudah memasukkan semua pasal, yaitu pasal 156 tentang penghinaan agama, kemudian pasal tentang pembubaran ibadah yang resmi yang diakui oleh pemerintah. Itu tiba-tiba dua itu di take down dengan alasan kurangnya alat bukti. Padahal alat bukti udah jelas, sudah ada video, udah ada pernyataan, ada saksi, ada semuanya komplit lah. Seharusnya itu bisa berjalan. Nah, ini kan beda perlakuannya dengan yang terjadi di Medan. Ada seseorang yang mengatakan, tolong dong itu suara asalnya jangan kenceng-kenceng. Nah, itu jadi perkara. Padahal kan itu hanya ngomong yang saya dengar dan saya tahu dari teman-teman di sana, itu hanya ngomong ke beberapa orang yang ada di situ, bukan teriak-teriak sambil marah-marah. Itu langsung kena pasal penghinaan agama. Dan ini kan lucu. Di sini aja udah terjadi diskriminatif ya. Artinya belum sampai ke putusan aja sudah diskriminasi. Padahal di kepolisian sudah setengah mati mereka. Mereka sudah memanggil saksi ahli, berkonsultasi, dan mereka bilang ini benar, ini udah memenuhi semua unsur sesuai dengan pasal yang dilaporkan. Tapi ternyata dianulir gitu loh, diganti pasal baru dengan perbuatan tidak menyenangkan, yaitu penganiayaan. Itu kan, ini kita bicara bukan masalah hukumannya berat atau enggak berat, tapi kita lebih ngomong bahwa pasal-pasal itu memenuhi syarat, bahwa hal ini jangan sampai terjadi lagi, tapi ternyata dianulir gitu oleh mereka. Nah, ini yang cepat atau lambat nanti di kantong yang lain ini akan melakukan akhirnya akan menjadi indikasi di kantong lagi akan melakukan hal yang sama. Misalnya di Jawa orang non muslim yang di represif, nanti di luar Jawa yang kantong-kantong maksimalnya orang-orang mayoritasnya orang-orang yang non muslim, yang muslim nanti yang ditekan. Akhirnya kan Indonesia jadi berantakan nantinya kalau itu terjadi. Nah, ini yang terjadi. Dan permisi bicara ya, nggak ada negara-negara yang saya tahu di seluruh dunia yang berdasarkan agama itu maju. Benar. Agama tidak membawa kemajuan ya, tapi negara-negara yang berdasarkan agama rata-rata tidak maju. Ya, benar, kita contohkan negara Eropa lah, zaman para pastor atau para pimpinan agama Katolik itu dominan, bahkan lebih tinggi daripada raja. Kita lihat Eropa pada waktu itu mengalami zaman kegelapan, beda dengan zaman-zaman di Asia, di Timur Tengah dan sebagainya, tidak mengalami zaman kegelapan. Tapi sekarang terjadi lebih sebaliknya lagi. Di beberapa negara Eropa, di beberapa negara Afrika yang notabene banyak mayoritas orang muslim dan sebagainya, banyak yang nggak maju. Bukan karena agamanya itu jelek, bukan karena agamanya itu jelek, tapi interpretasi terhadap agamanya itu yang membuat mereka jadi mengalami kemunduran. Karena gini loh, saya pribadi setelah saya belajar sekian tahun, itu agama itu merupakan produk budaya, bukan produk iman. Produk iman itu kita percaya kepada Tuhan. Jauh sebelum agama-agama resmi masuk, itu nenek moyang kita sudah punya Tuhan. Walaupun cara mengekspresikannya itu beda-beda. Ada yang mengkeramatkan pohon gede, ada yang mengkeramatkan ini, ada yang mengkeramatkan itu, ada yang menggunakan ajaran ini, ajaran itu, gitu. Agama kan cuma syarat suatu agama kan adanya dogmatika, adanya kitab, kan adanya tokoh-tokoh agama, dalam hal ini nabi lah apa dan sebagainya. Itu syarat adanya agama. Kalau nggak ada syarat itu dianggap tidak ada agama. Misalnya kayak kepercayaan agama-agama yang ada di Indonesia, ya, kepercayaan Batak, ada tuh agama tradisional Batak,
ya kan? Yang sekarang digolongkan sebagai Hindu Batak, ada agama Kejawen yang akhirnya disebut sebagai Hindu Kejawen dan sebagainya. Ya kan? Karena mereka nggak punya kitab yang resmi, gitu loh. Tapi yang mereka kejar kan bukan agamanya, tapi ketuhanannya. Ya. Sedangkan agama-agama yang mapan itu ya contoh paling gampang lah. Islam kemudian karena lahir di Arab itu karena tadi saya bilang produk budaya, itu semua hal yang sesuai dengan pertumbuhan agama tersebut, budaya lokal juga keserap dan dianggap menjadi budaya agama tersebut. Dan sialnya lagi, begitu disebarkan oleh orang-orang yang nggak punya kapabilitas atau nggak punya kemampuan yang luar biasa. Sehingga seringkali waktu mereka menyebarkan, bukan menimbulkan pemahaman agama yang baru, tapi akan malah menimbulkan kemunduran dan pemahaman yang seharusnya murni jadi nggak murni lagi. Ya, contoh yang paling gampang, kalau Bapak punya tulisan berbahasa Arab di punggung Bapak, kemudian Bapak misalnya pergi ke gereja atau kemana gitu. Nanti kalau ada yang lihat akan dianggap sebagai penghinaan agama, karena itu ada tulisan Quran, ada tulisan Arab. Padahal tulisan Arab itu budaya, Bapak kami. Padahal tulisan Arabnya itu Bapak kami, misalnya begitu di kaos. Karena saya pernah punya kaos Bapak kami dengan tulisan Arab. Banyak yang meminta, itu keren loh tulisannya, dia nggak tahu itu Bapak kami pakai bahasa Arab. Nah ini mereka akhirnya mereka mengagungkan alat-alatnya dibandingkan esensinya. Ya samalah kekristenan kita awal-awal juga begitu. Ya, bayangkan kalau misalnya kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.